Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delta Nanda Violeta dengan NIM 1820207035, Program Studi Pendidikan Biologi 1, Angkatan 2018, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Di sini saya akan memaparkan penjelasan saya berdasarkan FPP yang sudah saya buat dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Di sini saya akan menjelaskan kepada adik-adik menggunakan aplikasi Zoom dan juga PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Selamat menyimak dan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesehatan sehingga masih bisa dipertemukan pada pertemuan pertama dengan materi sistem reproduksi kali ini. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kakak absen dulu ya. Bunga Pertiwi. Hadir, Kak. Dimas Alfarizi. Dimas. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Muhammad Fadil. Hadir, Kak. Cyndia Pratiwi. Hadir, Kak. Salsabila. Hadir, Kak. Satu lagi mana ya? Vivin keluar ya? Vivin? Hadir, Kak. Hadir semua ya. Baiklah. Share screen dulu. Ada ya gambarnya? Ada nggak? Ada, Kak. Oke. Jadi materi pertemuan pertama pada kali ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Yang kita bahas itu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis terlebih dahulu. Pasti kalian pernah kan ngamatin ciri atau sifat kalian yang sama orang tua kalian. Entah itu dari bentuk mata, hidung, warna kulit, atau postur tubuh. Setidaknya ada 1 atau 2 ciri sifat yang sama kan. Kenapa? Karena setiap anak atau individu pasti memiliki ciri atau sifat yang mirip. Bahkan dengan orang tuanya itu ada yang sama persis. Hal ini karena adanya ciri-ciri atau sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, pewarisan sifat dari orang tua kepada keturunannya itu disebut dengan istilah hereditas. Proses pewarisan sifat ini tidak terlepas dari 2 peran pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita bahas dulu pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, seperti sel induknya.
Pembelahan mitosis itu hanya terjadi pada sel eukariotik, dikarenakan sel prokariotik itu tidak memiliki inti sel, membran inti sel, dan mitokondria, sedangkan mitosis itu memerlukan organel-organel yang banyak. Pada proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis juga berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Pembelahan mitosis itu dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama ada profase, tahap kedua ada metafase, tahap ketiga ada anafase, dan yang terakhir ada tahap telofase. Tapi sebelum mulai tahap yang pertama profase, itu ada tahap yang namanya interfase. Tahap interfase ini sendiri dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase GAP pertama, yang kedua ada fase sintesis, dan yang ketiga ada fase GAP kedua. Yang pertama, fase GAP pertama itu disebut dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma, cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu pada fase sintesis. Pada fase sintesis, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Fase terakhir ada fase GAP kedua. Fase GAP kedua ini replikasi DNA pada fase sintesis itu telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Kita masuk ke tahap profase. Tahap profase ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap awal dan yang kedua ada tahap akhir. Kita bahas yang tahap pertama atau tahap awal. Pada tahap awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Pada setiap sentrosomnya akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Benang-benang kromatin juga mulai mengalami penebalan kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari 2 kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Pada tahap akhir profase itu nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Yang kedua ada tahap metafase. Tahap metafase ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat, karena masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator, dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom sendiri terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan membentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Yang ketiga ada tahap anafase. Anafase juga dibagi menjadi 2, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Pada tahap awal ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Bisa dibilang itu imbang. Pada tahap akhir, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis sendiri merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler.
Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut dengan sel anak. Tahap terakhir ada tahap telofase. Tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel juga mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai. Sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Kita masuk ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang mempunyai kromosom setengah atau dilambangkan dengan N dari kromosom sel induk yang dilambangkan 2N. Ini artinya pada pembelahan meiosis terjadi reduksi jumlah kromosom. Apabila terjadi pembuahan, maka gamet jantan akan menyatu dengan gamet betina yang membentuk zigot. Pembelahan meiosis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kita bahas meiosis 1. Fase ini dimulai dengan replikasi kromosom induk untuk menghasilkan kromatid yang identik pada fase sintesis. Pada awal profase 1, kromosom memendek, menebal, dan berduplikasi. Kemudian, pada pertengahan profase 1, sentrosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Kromosom juga melakukan pindah silang atau crossing over. Di akhir profase, ujung benang gelendong melekat kedua kinetokor. Pada profase 1 juga terjadi 5 tahapan, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Leptoten itu proses ketika benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromosom homolog. Yang kedua itu ada tahapan zigoten. Zigoten terjadi ketika kromosom homolog saling berdekatan dan berpasangan. Tahapan selanjutnya itu ada pakiten, terjadinya penggandaan atau replikasi kromosom. Kemudian terjadi diploten atau pindah silang dan tempat persilangan antara kedua lengan kromosom yang disebut kiasma. Terakhir ada tahap diakinesis, yaitu ketika benang-benang gelendong atau spindel itu terbentuk. Kita masuk ke meiosis 2. Fase ini merupakan siklus kedua dari proses meiosis dan mirip dengan proses mitosis. Bedanya adalah sel yang mengalami pembelahan sifat haploid, bukan diploid. Dalam fase ini, jumlah kromosom yang dipertahankan konstan selama reproduksi seksual dan proses ini juga menghasilkan variasi genetik karena persilangan. Baiklah, itu saja pembahasan pada pertemuan 1 kali ini. Apakah penjelasannya dimengerti? Dimengerti, Bu. Baiklah. Kita lanjutkan, jika ada pertanyaan, kita lanjutkan di via WA, kita diskusikan. Kalau sudah, baik, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.